Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel saya Hayu Ngaos bersama Wawan Ridwan. Di Hayu Ngaos ini kita akan membahas kisah Syekh Juha, anaknya, dan seekor keledai. Siapakah Syekh Juha itu? Sebagian kita mungkin tidak asing lagi dengan nama Juha. Banyak kisah-kisah aneh, lucu dinisbatkan kepada beliau. Namun, tahukah kita siapakah Juha ini? Apakah dia hanya sekedar tokoh fiktif? Simak pemaparan berikut ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai tabiat dan perilaku. Ada orang yang berwatak suka bercanda dan banyak tertawa. Ada juga yang berwatak sangat serius dan tidak suka bercanda. Di benak mereka terkadang terbesit anggapan bahwa humor hanyalah guyonan belaka, tidak ada faedahnya. Namun tidak sedikit juga orang yang menyukainya karena mampu membuat bahagia, senang, tertawa, bahkan membuat terbebas dari beban pikiran. Dalam dunia Islam terdapat berbagai kisah canda dan humor. Namun ada seseorang yang kisahnya selalu menarik untuk didengar dan dibaca, sebab mengandung humor yang memiliki nilai Islami di dalamnya. Dia adalah Syekh Juha. Tak jarang yang mengenalnya, bahkan mayoritas sejarawan Islam sangat sulit menelisik biografinya. Kapan ia lahir, kapan ia wafat, siapa nama aslinya, dan berbagai pertanyaan yang timbul tentangnya. Di dalam berbagai literatur klasik disebutkan bahwa Syekh Juha bernama asli Nasiruddin Juha Ar-Rumi. Dia adalah bangsawan Turki. Konon Syekh Juha adalah seorang tabi'in. Dibuktikan dengan riwayat Jalaluddin As-Suyuti dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa ibunya adalah pembantu ibu Anas bin Malik. Menurut As-Suyuti, Syekh Juha terkenal dengan sifat toleran. Riwayat ini dinukil dan ditulis dalam sebuah kitab berjudul Nawadiru Juha Al-Kubra pada bagian Muqaddimah. Juha dan anaknya adalah dua orang yang selalu berbeda perilakunya. Setiap kali Juha memerintah anaknya untuk melakukan sesuatu, ia selalu menentang perintah itu dengan berkata, "Apa kata orang tentang kita jika mereka mengetahui akan hal itu?" Suatu ketika, Juha ingin memberi pelajaran kepada anaknya, suatu pelajaran yang berguna dan membuatnya berhenti menuruti omongan orang lain. Karena dengan menuruti omongan orang, semua tujuan tidak akan bisa tercapai. Lalu Juha menaiki seekor keledai dan menyuruh anaknya berjalan di belakangnya. Belum lama mereka berdua melangkah. Mereka bertemu dengan beberapa wanita. Para wanita ini berteriak kepada Juha, "Bagaimana kamu ini, wahai lelaki? Tidak adakah dalam hatimu rasa kasihan? Engkau naik keledai, sedangkan anakmu yang masih kecil engkau biarkan berjalan mengikutimu di belakang." Mendengar ucapan mereka, Juha turun dari keledainya dan menyuruh anaknya naik keledai itu. Mereka kemudian melewati sekelompok orang tua yang sedang duduk di bawah terik matahari. Salah satu dari mereka menepukkan kedua belah tapak tangannya dan menarik perhatian orang lain untuk melihat lelaki yang tidak punya akal
yang berjalan dan membiarkan anak-anak naik keledai. Orang-orang itu mengomentari mereka, "Mau-maunya kamu berjalan dan membiarkan hewan ini untuk anakmu, lalu kamu berharap bisa mengajarinya malu dan sopan santun?" Juha berkata kepada anaknya, "Bukankah engkau mendengarkan ucapannya? Kalau begitu, kita naik keledai ini bersama-sama." Kedua orang ini naik keledai dan melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka bertemu sekelompok orang, dalam istilah sekarang kelompok penyayang binatang. Mereka meneriaki ayah dan anaknya, "Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyiksa hewan yang kurus ini? Kalian berdua menaikinya bersama-sama, padahal berat badan kalian lebih berat daripada berat keledai." Juha turun dari keledai dan menurunkan anaknya. Ia berkata, "Bukankah engkau mendengarkan ucapan mereka? Marilah kita berjalan kaki dan membiarkan keledai ini berjalan di depan kita, supaya kita aman dari omongan jelek para lelaki, perempuan, dan para penyayang binatang." Keduanya pun berjalan dan keledai itu berjalan di depan mereka. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang suka usil, yang pintar mengolok-ngolok. Mereka membuat Juha dan anaknya sebagai bahan ejekan dan hinaan. Mereka berkata, "Demi Allah, sebaiknya kalian menggotong keledai ini agar kalian bisa menjaganya dari jalanan yang tidak rata." Mendengarkan ucapan mereka, Juha dan anaknya mencari sebuah pohon, lalu memotong dahan yang kuat dari pohon itu. Mereka mengikat keledai pada pohon itu dan kemudian menggotongnya. Belum berselang lama mereka berjalan, orang-orang berarak-arakan mengikuti Juha dan anaknya. Mereka menertawakan pemandangan aneh itu, sehingga seorang polisi menghentikan arak-arakan tersebut, lalu membawa Juha dan anaknya ke tempat penampungan orang gila. Ketika perjalanan mereka berakhir di rumah sakit jiwa, tiba saatnya untuk menjelaskan kepada anaknya kesimpulan dari pengalaman mereka. Juha menoleh kepada anaknya sambil berkata, "Inilah, wahai anakku, akibat orang yang suka mendengarkan omongan orang lain, juga orang yang tidak berbuat kecuali untuk menyenangkan orang lain." Mengikuti omongan orang berarti membiarkan diri kita menjadi gabus terapung di tengah ombak laut nan ganas yang setiap saat dapat mengempaskan kita ke batu karang yang cadas. Dari kisah tokoh dalam cerita bangsa Arab, yaitu yang diperankan oleh Juha, setidaknya ada 2 pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, kita harus punya keteguhan hati, percaya diri, dan mengabaikan cibiran orang lain jika yang kita lakukan adalah benar dan tidak menyusahkan orang lain. Terus maju, lanjutkan, dan tak usah menggubris mereka yang mencoba menjatuhkan kita. Kalau kita yakin yang sedang kita lakukan adalah benar, maka terus saja maju ke depan. Jika kita meladeni ini semua, maka tentunya akan menyusahkan diri kita sendiri. Pelajaran kedua dari kisah Juha di atas, bahwa kita harus memahami akal dan kebiasaan suatu orang atau masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan mereka atau berbicara dengan mereka, karena setiap orang atau masyarakat akan memiliki kebiasaan tersendiri dan adat serta karakter mereka yang berbeda-beda. Hal ini senada dengan kalam Arab, "Khatibun nasa ala qadri uqulihim." Ajak bicaralah orang sesuai dengan kadar akalnya. Artinya, kita harus bisa menyesuaikan arah dan kualitas pembicaraan kita dengan akal pikiran atau kebiasaan mereka agar ucapan kita dapat diterima mereka.
Mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.